Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nita dan NIM 12070020812. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan pembuatan PDA. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yang pertama, kita dapat membuat media pertumbuhan PDA, dan yang kedua kita dapat melakukan kegiatan isolasi mikroorganisme. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari zat-zat yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Untuk dapat menumbuhkan mikroorganisme dengan baik, diperlukan persyaratan-persyaratan antara lain media harus mempunyai pH yang sesuai, media harus steril, dan media harus mengandung semua nutrisi yang digunakan oleh mikroorganisme tersebut. Salah satu mikroorganisme yang sering digunakan dalam ilmu mikrobiologi, baik dalam bidang industri pangan maupun industri pertanian adalah jamur. Jamur merupakan salah satu mikroorganisme yang sering ditumbuhkan menggunakan media PDA atau yang biasa kita sebut dengan potato dextrose agar. Berdasarkan komposisinya, PDA termasuk ke dalam media semi-sintetik karena tersusun atas bahan alami kentang dan bahan sintetis dextrose dan agar. Kentang merupakan sumber karbon, karbohidrat, vitamin, energi, sedangkan dextrose sebagai sumber gula dan energi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cawan petri, agar-agar tanpa rasa, gula, kentang, cutter, dan tisu. Tahap selanjutnya yaitu prosedur kerja. Adapun prosedur kerja yang harus kita lakukan ialah sebelum dilakukannya praktikum pembuatan media PDA, baiknya kita mensterilisasi cawan petri terlebih dahulu dengan merebus cawan petri di atas air mendidih. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil peluang terjadinya kontaminasi bakteri. Langkah kerja yang pertama yaitu kita masukkan air sebanyak 500 ml ke dalam panci. Setelah itu masukkan kentang yang telah dipotong dadu. Karena kita menggunakan 500 ml air, maka kita menggunakan kentang sebanyak 100 gram saja. Selanjutnya kita rebus kentang hingga kentang menjadi lunak. Setelah kentang menjadi lunak, kita saring saripati kentang dengan cara menyaring air rebusan kentang supaya butiran-butiran kentang yang hancur tidak ikut masuk ke dalam saripati tersebut. Kemudian, kita tambahkan 10 gram gula ke dalam saripati kentang yang sudah kita saring. Aduk gula hingga gula dan saripati kentang menjadi larutan yang homogen. Setelah gula dan saripati kentang sudah menjadi larutan homogen, diamkan larutan tersebut hingga menjadi dingin. Lalu kita tuangkan 2 gram agar-agar, aduk terus-menerus supaya agar tidak menggumpal. Aduk hingga larutan menjadi homogen dan sudah mendidih. Setelah itu kita tuangkan larutan tersebut ke dalam cawan petri yang sudah kita sterilisasikan tadi. Setelah itu, segeralah ditutup supaya media tidak terjadi kontaminasi oleh bakteri lain. Setelah dirasa cukup padat, media diolesi oleh jamur dari dapur, lalu dibalik dan amati selama 1 minggu. Setelah dilakukan pengamatan selama seminggu, didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat pada 3 media PDA. Yang pertama, pada media PDA kontrol negatif atau media yang tidak kita oleskan dengan mikroorganisme jamur. Dalam media kontrol negatif dapat terlihat bahwa permukaan tetap halus dan tidak terlihat sesuatu yang dicurigai sebagai jamur. Namun di sini terlihat sedikit bercak putih yang disebabkan oleh gumpalan-gumpalan agar yang mengering. Yang kedua, pada media perlakuan pertama, di mana saya mengambil jamur dari sudut keramik dapur. Dalam media perlakuan pertama dapat terlihat bahwa permukaan PDA sangat bertekstur dan terlihat beberapa macam jenis jamur, seperti yang berbentuk kapas, ada yang berwarna hitam, berwarna pink, dan juga hijau. Dan juga terlihat bahwa jenis jamur yang bermacam-macam ini tidak menyatu, melainkan setiap jamur seperti berkumpul dengan koloninya masing-masing. Yang terakhir, pada media perlakuan 2, di mana saya mengambil jamur dari keyboard laptop dan mengoleskan dengan bentuk huruf X.
Pada media perlakuan 2 dapat terlihat bahwa permukaan PDA bertekstur, namun tidak sebertekstur perlakuan 1, dan terlihat beberapa macam jenis jamur, ada yang seperti kapas, ada yang berwarna pink dan juga hijau. Sama seperti perlakuan 1, terlihat bahwa jenis jamur yang bermacam-macam ini tidak menyatu, melainkan setiap jamur seperti berkumpul dengan koloninya masing-masing. Seperti yang kita tahu, potato distress agar atau yang biasa kita kenal dengan PDA merupakan salah satu media yang baik digunakan untuk membiarkan suatu mikroorganisme, baik itu berupa fungi, bakteri, maupun sel makhluk hidup lainnya. Media PDA merupakan jenis media biakan dan memiliki bentuk atau konsistensi yang padat atau yang biasa kita sebut dengan solid. Karakteristik media PDA ini dapat dilihat dari jenis konsistensi, warna, sifat media, pH, serta ciri khusus lainnya. Berdasarkan jenis wadah tempat bentuknya media, PDA termasuk media flat, di mana media ini memiliki konsistensi padat dan secara visual memiliki warna kuning putih. Media PDA bersifat selektif untuk menumbuhkan jamur seperti ragi. Media PDA biasanya memiliki pH sedikit asam, di mana media PDA ini stabil digunakan pada pH 5,6. Untuk kontrol negatif, tidak terlihat hal yang dicurigai sebagai jamur dan terlihat permukaan masih sama seperti semula. Pada perlakuan 1, di mana jamur yang saya ambil berasal dari dapur, terlihat ada bermacam-macam jamur yang tumbuh. Ada yang terlihat seperti kapas, ada yang terlihat seperti benang, ada yang memiliki warna hijau ataupun pink, bahkan hitam, dan terlihat jamur-jamur tersebut tidak membaur, melainkan tumbuh dengan koloninya masing-masing. Banyaknya jamur pada PDA diakibatkan oleh kontaminasi bakteri-bakteri lain yang bisa saja masuk melalui udara ataupun diakibatkan oleh kurangnya sterilisasi media PDA. Dikarenakan proses sterilisasi kurang maksimal atau bahkan saat mengambil sampel dengan cotton bud untuk jamur yang diambil dari sudut keramik dapur, sudah terdapat bermacam-macam bakteri atau jamur. Untuk perlakuan pertama, saya membentuk pola T, namun saat dilakukan pengamatan, jamur tidak tumbuh membentuk pola. Hal itu bisa saja disebabkan karena kesalahan pengolesan saat percobaan praktikum. Pada perlakuan 2, di mana jamur yang saya ambil berasal dari handphone, terlihat ada bermacam-macam jamur yang tumbuh. Ada yang seperti kapas, ada yang memiliki warna hijau, juga pink. Terlihat jamur-jamur tersebut tidak saling membaur, melainkan tumbuh dengan koloninya masing-masing. Sama seperti perlakuan 1, banyaknya jamur pada PDA bisa saja diakibatkan oleh kontaminasi bakteri-bakteri lain yang bisa saja masuk melalui udara ataupun diakibatkan oleh kurangnya sterilisasi media PDA dikarenakan proses sterilisasi yang kurang maksimal, atau bahkan saat mengambil sampel dengan cotton bud untuk jamur yang diambil dari handphone sudah terdapat bermacam-macam bakteri dan jamur. Karena seperti yang kita tahu menurut riset, handphone sendiri adalah alat yang lebih kotor dibandingkan dengan kloset kamar mandi. Nah, untuk perlakuan kedua, saya membentuk pola X, namun sama seperti perlakuan pertama, saat dilakukan pengamatan, jamur tidak tumbuh membentuk pola. Hal itu bisa saja disebabkan dikarenakan kesalahan pengolesan saat percobaan praktikum. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.